Insya Allah, walaupun saya ngomong dengan bahasa Sunda, walaupun saya ngomong dengan bahasa Indonesia, saya tidak menyindir ke bahasa Arabnya, tapi insya Allah itu tidak lepas dari hukum, dan itu pun saya dapat ngaji, bukan dapat menghayal. Insya Allah, walaupun saya tidak pernah baca hadisnya, walaupun saya tidak pernah baca ayat Qur'annya, tapi insya Allah yang saya bicarakan tidak lepas dari hal-hal yang tiga tadi. Karena saya sudah berjanji, seluruh tamu yang berhadapan saya sama saya tidak akan bicara kalau 3 faktor tidak menunjang. Apa 3 faktor? 1 ada dalilnya, 2 ada hadisnya, 3 ada kenyataannya, baru saya mau ngomong. Tapi kalau yang 3 tidak menunjang sama saya, ngebau-bau mulut, ngomong di depan orang tapi hanya ngibul belaka, insya Allah saya tidak sanggup membicarakan satu masalah di hadapan manusia kalau tidak ditunjang 3 faktor tadi. Yang 3 tadi adalah dalil firman Allah, hadis Rasulullah dengan kenyataan yang bisa dilihat dan dirasakan oleh kita. Maka insya Allah memang waktu sudah malam, sudah setengah 11 insya Allah. Terusin. Waduh, kalau saya sakit harus mengobatin. Insya Allah doanya saya supaya dikasih kekuatan. Saya akan membahas Al-Hikmah. Apa artinya Al-Hikmah? Insya Allah itu hasil istihoroh daripada orang tua. Karena saya akan membahas masalah ilmu. Bukan dibicarakan Al-Hikmah dulu, ilmu dulu. Ilmu yang sekarang saya yang menyebarkannya, insya Allah meneruskan daripada orang tua saya Abah Haji Saki almarhum yang setiap tahun kita diadakan haulannya. Insya Allah menurut riwayat yang saya terima dari lisan Abah ke telinga saya, tahun 35 Abah Haji Saki kenal dengan Patoha. Nah tadi waktu haul tadi disebut cuma ilaruai khususon toha Patoha eta gurunya Abah. Insya Allah Abah Haji Saki tahun 35 kenal dengan Patoha. Tahun 52 disahkan ngajar. Tahun 57 baru dapat wiridan. Awas, ngomongnya pelan-pelan nih, soalnya anggota lingua banyak yang tuli. Abah Haji Saki almarhum guru besar Al-Hikmah mulai kenal dengan Patoha tahun 35, disahkan ngajar tahun 52, dikasih wiridan tahun 57. Maka saya sering berkata, Al-Hikmah tidak punya wiridan. Al-Hikmah tidak punya wiridan. Apakah Abah Haji Saki tidak bertanya? Bertanya. Selalu bertanya. Di mana almarhum Abah Haji Saki menanya kepada gurunya almarhum Patoha, Pak, wirid Al-Hikmah mana? Waktu itu belum Al-Hikmah. Wiridnya mana? Di mana Abah Haji Saki bertanya wiridnya mana? Insya Allah Patoha menjawab, gimana lu sholatnya? Patoha itu menjawabnya, gimana lu sholatnya? Kenapa Patoha bilang, apa artinya lu wirid kalau sholatnya tidak betul? Nah dari tahun 35 sampai 52 disahkan ngajar sampai 57 baru dikasih wiridan. Berapa puluh tahun itu jumlahnya, saya kedar ngitungnya. Hanya di mana nanya wirid, pasti dijawabnya gimana lu sholatnya. Kenapa Toha bilang apa artinya lu wirid kalau sholatnya tidak benar? Betulin aja sholatnya.
Maka insya Allah dengan riwayat yang saya terima dari sekian puluh tahun yang saya renungi, berulang-ulang Abah Haji Sakib berkata, Al-Hikmah tidak punya wiridan, Al-Hikmah tidak punya wiridan. Buktinya gua dikasih nantah pohode tah kulu derga kun payakun. Itu bukan dari patoha. Yang namanya Abah Haji Sakib patoha sudah mengejarkan sebelum meninggal patoha 60 perwakilan termasuk Abah Haji Sakib. Akhirnya Abah Haji Sakib mencari kawan-kawan yang belajar Al-Hikmah, yang belajar sama patoha, tuh ngasih wiridan kulu durga. Banyak itu sebetulnya, lupa-lupa itu. Belum pernah wirid cuma tuh Haji Yasin yang apal tuh, mana Haji Yasin yang tuh? Haji Yasin apal tuh dia mah. Apa sih kulu durga? Tahu tuh, ada yang ingat tuh di bahasa Sundain. Semut marah, semut mati. Jin marah, jin mati. Mertua marah, mati. Jangan kesinggung Pak Yasin. Ini mau baca riwayat. Baca riwayat. Sedih kemarin saya malam Jumat. Diundang muludan sama dia malam Jumat. Saya berangkat dari sini jam 4 sampai Cikampek maghrib. Saya bilang ke Cikarang jam 5 aja lah berangkatnya. Sampai Cikarang maghrib. Masuk Balaraja tol macet sampai Cikarang sudah jam 1 malam. Untung amplopnya nggak dikurangin itu. Kalau amplop dikurangin, supir ngambek melulu di jalan. Amplop dikurangin, malah alhamdulillah ditambahin malah. Kasihan sama supir yang ngejeceknya capean katanya. Insya Allah jangan pun bahasa Sunda, jangan pun bahasa Jawa, dengan bahasa Quran pun Al-Hikmah tidak punya wiridan. Malah pribadi Haji Iskandar bukan menolak, hanya kurang setuju. Kalau ya Allah, ya Hayu, ya Qayyumu, ya Adimu, ya Robbal Alamin ditempel-tempelkan ke Al-Hikmah. Begitu orang memukul, baca ya Allah, ya Qayyumu, ya Adimu, ya Robbal Alamin. Saya kurang setuju. Al-Hikmah dari tahun 35, 252 disahkan, ngajar 57 dapat wiridan. Abah Haji Sakib sudah ratusan anak buahnya wiridan belum punya. Maka insya Allah keistimewaan Al-Hikmah itu tergantung dari gerak perutnya. Awas, buka telinganya anggota Al-Hikmah semua. Kurang puas, tanya nanti ke Haji Iskandar, jangan besok, kecapean Haji Iskandarnya. Minggu depan, karena besok mah amplop yang sekarang juga belum beres. Kalau minggu depan kan amplopnya baru lagi. Saya tidak akan dibenuh sama Abah Haji Sakib. Saya tidak akan dibenuh oleh Patoha almarhum. Saya tidak akan dibenuh sama para ulama-ulama. Saya kurang suka. Gimana kurang, masih ada di saya tuh. Namanya baru kurang. Kalau tidak suka sudah nggak ada. Namun saya kurang suka. Semua wiridan ditempelkan ke Al-Hikmah. Kenapa? Al-Hikmah banyak diijabah. Di mana doanya dia jabah di dunia, di akhiratnya kosong, itu saya kurang sukanya. Tanpa baca wiridan Al-Hikmah, kerasin perut. Haji Iskandar menjamin mobil tidak bisa nabrak, kereta tidak bisa nabrak, ular, macan, anjing, insya Allah tidak bisa. Malah kesombongan Haji Iskandar,
sudah mematwakan di Sekretaris Raja Brunei tahun 95 bulan 7 malam Kamis jam 2 malam, Al-Hikmah sanggup membalikan nuklir dari Eropa Barat maupun Eropa Timur. Untung aja sama saya sebelum ada yang menuklir. Ya walaupun saya nggak mempan juga nanti tetangga yang hancur. Tapi maaf, saya bicara di hadapan Sekretaris Raja di negara orang. Kalau asal bunyi ditangkap saya. Ditangkap saya kalau asal bunyi. Tapi berhubungan saya pakai dalil dan pakai tolak ukur, masuk akal dia. Begitu selesai saya bicara, dia menyambut dengan kalimat, barang siapa yang tidak percaya sama omongan Pak Haji, musyrik orang itu. Apa kata Sekretaris Raja? Apa yang disangsikan? Dalil begitu jelas, tolak ukur begitu nyata, apa yang disangsikan? Maka kadang-kadang kalau lagi ngelamun, nggak ada orang yang punya ilmu sesombong Haji Iskandar, nggak ada. Ya Mehmet aja belum pernah sama kawan-kawannya, ayo buat kembali nuklir, belum pernah. Sama kawannya walaupun dibuktikan juga kawannya nggak punya nuklir. Ini Sekretaris Raja. Tapi Haji Iskandar bicara berdasarkan dalil dengan kalimat la ilaha illallah, akhir kalam la ilaha illallah daholal jannah. Jangan pun nuklir, neraka bisa ditolak dengan lafaz la ilaha illallah. Itu dalilnya. Saya mematwakan sanggup Al-Hikmah mengembalikan nuklir dari Eropa Barat maupun Eropa Timur. Dalilnya akhir kalam la ilaha illallah daholal jannah. Jangan pun nuklir. Tuh. Jangan pun nuklir, neraka bisa ditolak dengan lafaz la ilaha illallah. Tapi saya memakai tolak ukur adalah tukang santet. Maka hanya insya Allah Haji Iskandar gebleknya lumayan. Kenapa Haji Iskandar geblek lumayan? Gimana ada tabungannya geblek diketawain sama saya. Gaya lama tuh. Itu biasa gua. Itu salah, gua nggak mau diajak salah, tolong. Karena yang namanya Haji Iskandar setiap ilmu dipelajari. Awas, kalimatnya hati-hati. Kalau Anda belajar haram, kalau Anda mempelajari insya Allah tidak. Insya Allah Haji Iskandar sudah mempelajari ilmu santet. Insya Allah Haji Iskandar sudah mempelajari ilmu ngepet. Insya Allah Haji Iskandar sudah mempelajari ilmu menggarong. Insya Allah Haji Iskandar sudah mempelajari ilmu maling. Tujuannya saya ingin menyalahkan satu masalah yang tahu masalahnya. Kalau saya tidak mempelajari, maka saya membahas satu masalah tapi tidak tahu masalahnya. Maaf, seperti anda sekalian, di mana ada orang ngepet cari uangnya ngegeser rumah orang pada terbang, kurang, salah itu. Karena menurut saya yang dipelajari sama saya, si babi ngepet bukan ngegeser rumah. Dia tugasnya mencari bungkusan belanjaan dengan iketan belanjaan. Maka di mana ada ngepet pasti itu mainnya di tempat sampah. Karena dia mencari satu bungkusan bekas belanjaan, dua tali bekas belanjaan. Nanti dapat berapa kilo atau dapat berapa jumlahnya itu dibawa ke negara jin. Umpamanya malam ini baru dapat belanjaannya, minggu besok baru dibawa uangnya. Bukan rumah si Mehmet yang gesnya pada terbang, si Mehmet uangnya nggak punya. Tapi maaf, saking bodohnya orang sampai dipelemin. Aduh, gobloknya sutradara itu masalahnya. Rumah orang disepet karena di serempet pada terbang uang. Bohong itu. Bohong. Karena yang namanya ngepet bukan istilah ngegeser rumah orang uangnya terbang, bukan. Yang namanya ngepet itu adalah mencari sampah di tempat sampah untuk dijual ke negara jin. Insya Allah Haji Iskandar bukan belajar ngepet,
tapi insya Allah mempelajari ilmu ngepet. Karena seperti yang saya bilang tadi, sudah digembor-gemborkan sama tetangga ngegeser rumah orang, malah sutradara sudah memelamkan adalah itu dia bergerak tanpa tahu ilmunya. Dosa buat dia, dosa, dolan mudolun. Maka insya Allah setiap ilmu saya mempelajari untuk tahu mana yang salah, mana yang benar. Nah, dengan saya telah mempelajari ilmu santet sampai saya bisa memfatwakan alimah sanggup memalikan nuklir dari Eropa Barat maupun Eropa Timur. Walaupun sudah ada dalil tadi akhir kalam la ilaha illallah daholal jannah, tapi kalau tidak dikasih dengan tolak ukur yang nyata, jelas tidak dimengerti akal. Tak kenapa saya menjadi tolak ukur adalah tukang santet. Maaf ke seluruh anggota Al-Hikmah, di mana Al-Hikmah digunakan. Umpamanya di mana kita lagi duduk di depan rumah, di atas angkasa ada yang menyala sebesar lampu petromak, insya Allah itu jin 7 yang disuruh sama tukang santet. Boleh seluruh anggota Al-Hikmah menggunakan. Di mana ada yang api sebesar petromak, dia terbang di angkasa, boleh ditunjuk dengan Al-Hikmah dengan niat pulang loh. Jangan pun mau ke rumah kita, walaupun dia mau lewat kemana tahu, kalau sudah ketemu dengan anggota Al-Hikmah, ditunjuk dengan kekuatan Al-Hikmah, maka insya Allah si jin yang 7 balik lagi ke tukang santet. Itu dijadikan tolak ukur sama saya. Insya Allah Pak Pihi Nawawi, namanya Pihi Nawawi, sekretaris Raja Brunei. Jin 7 ditolak oleh Al-Hikmah bisa. Sedangkan jin 7 adalah sakti, berakal, berilmu, tapi bisa ditolak dengan Al-Hikmah. Apalagi nuklir, benda mati, tidak berakal, tidak berilmu, lebih jelas, lebih bisa ditolaknya sama Al-Hikmah. Malah untuk kecil-kecilannya saya sudah puluhan tahun memikirkan, dari zaman Irak, dari zaman istilahnya Palestina, sampai sekarang saya tetap sedang mencari jalan. Yakin kalau orang Palestina atau orang Irak yang pakai cincin dari Al-Hikmah yang sudah ditulis sama Haji Sanar, jangan pun setiap orang yang satu rumah pakai, satu rumah satu biji yang pakai cincin dari Haji Sanar, upamanya dinuklir oleh non-Islam, insya Allah rumahnya tidak akan bisa dinuklir, tidak akan kena dinuklir. Namun kemauan saya, kehendak saya memang itu sombong. Allah belum memperhitungkan untuk saya masuk ke sana karena saya belum punya jalan. Namun semuanya adalah kebijakan Allah, karena itu hanya kesombongan saya. Karena ilmu semuanya asalnya dari Saudi, dari negara Islam. Indonesia mah cuma kececeran. Insya Allah kemungkinan, makanya saya belum dikasih jalan ke sana. Ilmu orang Timur Tengah lebih hebat-hebat dari orang Indonesia. Tapi Allah punya kehendak tetap tidak begitu. Masalahnya sering terjadi, saya mendengar ada telepon dari negara Arab Saudi, masalah qul huwallahu ahad aja nggak ngerti. Coba diamnya di negara Arab, disebut orang Islam, suruh baca surat Ikhlas. Apa surat Ikhlas? Ya Allah, syahadat banyak yang apa bisa. Itu negara Timur Tengah. Maka insya Allah terima kasih dan nuhun dengan adanya negara Islam di Indonesia yang begitu jauh ke negara Saudi, tapi Al-Hikmahnya sudah dikembangkan oleh Allah. Namun saya sangat menyayangkan dan menyesalkan yang belajar Al-Hikmahnya sudah dimemblehkan lagi sama Allah. Maka saya pesan ke seluruh anggota Al-Hikmah, insya Allah mangga wirid sebanyak-banyaknya. Lebih banyak mewirid saya lebih senang, karena untuk kekayaan di akhirat. Seluruh wiridan apa yang dibaca, apakah itu ya Allah, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Dimu, ya Rabbal Alamin, dan yang lain-lain,
itu adalah beraneka ragam makanan di akhirat. Hanya saya tidak suka atau kurang suka kalau doa tadi disender-senderkan untuk di dunia, karena saya khawatir doa dibagi tiga, di mana diijabah di dunia, insya Allah di akhiratnya kosong. Di mana istilahnya di dunia tidak diijabah tapi banyak dosa, insya Allah di akhiratnya dimakanan sama dosa. Tapi kalau kita berdoa di dunia tidak diijabah, dosa tidak punya, insya Allah itu selalu untuk persiapan makanan kita. Maka saya menganjurkan ke seluruh anggota Alimah, silahkan sebanyak-banyaknya wirid mutlak untuk akhirat. Masalah Alimah cukup dengan menyebut nama Allah dan mengeraskan perut. Insya Allah yang sering saya fatwakan, di mana perut anggota Alimah sudah mengeras, anjing kala ular tidak bisa menggigit, mobil tidak bisa nabrak, kereta tidak bisa nabrak. Namun berhasilnya Alimah tergantung dari kerak perutnya. Di mana gerak perutnya kurang, maka insya Allah hasilnya Alimah kurang lagi. Di mana gerak perutnya lebih keras seperti batu, ngomong tidak terganggu, badan tidak kaku, napas tidak terganggu, maka insya Allah hasilnya lebih kuat. Maka saya menganjurkan atau boleh saya instruksikan seluruh anggota Alimah, tempuh perut keras seperti batu, ngomong napas tidak terganggu, badan tidak kaku, kalau ingin istimewanya lebih hebat. Barang siapa yang mengeraskan perutnya membleh, maka insya Allah hasilnya membleh lagi. Maka saya bukan melarang untuk wirid, saya bukan masalah istilahnya menolak masalah wirid, namun saya membilah-bilah mengatur istilahnya jadwal mana untuk akhirat, mana untuk dunia. Malah saya sering mengatakan, di mana kamu lagi minta kerasinlah perut, karena dengan mengeraskan perut adalah waktu ijabah. Kenapa disebut waktu ijabah? Mobil aja nggak bisa nabrak, mau kereta aja nggak bisa nabrak kalau kita ngerasin perut. Mudah-mudahan kalau kita ingin berangkat haji tahun ini sambil ngerasin perut, mudah-mudahan Allah segera menurunkan biayanya. Namun berhubung sudah 1:30, insya Allah kesehatan saya juga, kalau saya boros saya takut ini, saya minta maaf sebesar-besarnya dan minta doa ke seluruh anggota Alimah umumnya, khususnya umumnya kepada muslimin muslimat. Doain saya biar panjang umur sehat, biar miliknya lebih melimpah ruah, karena biasa mudah-mudahan mengadakan muludannya lebih banyak lagi. Dan saya tidak panjang lebar, ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.